Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah pada zaman yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan seperti nan kita rasukan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan mula ulang kaji kita. Pada pagi kini kita akan membaca surah An-Nisa ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab fa fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu fil yatama bil qisti wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 127, wa yastaftunaka fin nisa. Mereka meminta fatwa kepadamu fin nisa, tentang perempuan. Itu memang ayat yang ada juga kaitan sejarahnya dengan orang jahiliyah yang mereka meminta pendapat atau meminta fatwa kepada Nabi Muhammad tentang perempuan, termasuk tentang mirasihinna, tentang hal warisan peninggalan mereka. Qulillah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, Allahu yuftikum fihinna, Allah telah memberikan fatwa kepadamu tentang mereka, tentang perempuan. Wa ma yutla alaikum fil kitab, dan apa yang telah dibacakan kepadamu pada kitab, artinya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat ada ayat-ayat tentang warisan, dan juga Allah menfatwakan juga fi yataman nisa, pada anak-anak perempuan yang yatim. Allati la tu'tuhunna, yang kamu tidak berikan kepada mereka ma kutiba lahunna, apa yang sudah difardukan untuk mereka dari harta warisan. Banyak kaji kok di ayat 127 kok bertanya tentang perempuan, kaji tentang padusi. Jadi An-Nisa, jadi surah An-Nisa ada di dalam pembahasannya itu tentang An-Nisa. Jadi An-Nisa kok bukan satu perempuan, tetapi adalah tentang banyak perempuan, tentang perempuan-perempuan. Jadi yang terkaitan posisi perempuan, karena sebenarnya perempuan itu adalah
Kalau bahasa Yusdatul Perpatiah nan sabatang, perempuanku adalah makhluk yang unik. Iya toh. Iya orang polisi kau makhluk yang unik. Unik. Bukan rendah, perempuan tidak rendah, unik. Mempelajarinya itu memang perlu dari banyak sudut pandang. Tidak akan pernah habis. Dan perempuan itu ternyata kalau nyoba kumpul banyak, nyoba akan menjadi sebuah kekuatan. Tetapi inyo berpotensi kalau labo kumpul banyak cerita itu. Anda pengunjungnya dah buka banyak cerita banyak cerita. Inyo pacarito, pembuka cerita dan sukolo manggali-gali cerita. Jadi semua nah. Bara? Aku sama situ. Jadilah mau orang puisi kan mau kalah. Makhluk yang tidak pernah salah. Bara? Makhluk yang tidak pernah salah. Makhluk yang tidak pernah salah. Jadi memang ada penyebutan di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Nado surah Ar-Rijal. Berarti kan istimewa. Istimewa. Jadi sebenarnya perempuan banyak kajian-kajian terkait perempuan karena memang pada masa zaman jahiliyah perlakuan terhadap perempuan itu sangat diskriminatif. Perempuan diabaikan, perempuan direndahkan, perempuan dilecehkan dan perempuan dianggap rendah. Padahal perempuan itu di dalam Islam itu adalah yang istimewa. Maka penciptaan perempuan itu sendiri kalau dicari dari asal penciptaannya, wak baca sejarah nenek moyang wak Siti Hawa itu disebutkan dari tulang rusuk laki-laki di sebelah kiri. Banyak para ahli tafsir, para ahli sejarah mentelaah, mengkaji, mempelajari hikmah dan kemudian apa makna di balik penciptaan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Dicari dari posisinya perempuan itu bukan berada di bawah, bukan berada di belakang, tetapi perempuan itu berada di samping. Maka posisinya perempuan itu tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh mendahului. Tidak boleh dianggap rendah dan tidak boleh merasa tinggi. Perempuan tidak boleh merasa tinggi dan perempuan tidak boleh pula diperlakukan rendah. Perempuan tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan karena peran-peran perempuan itu bisa menjadi support system dan kemudian dia menunjang kesuksesan. Adulo namanya cian kesuksesan seorang suami itu karena ada dorongan dari perempuan di belakangnya. Dia menyebut di belakang ada perempuan yang mensupportnya. Berarti perannya mendorong. Adulo namanya cian celeng. Kalau tak atuh semakin banyak perempuannya mendorong tuh semakin sukses laki-laki itu aja. Iya dong. Itu terletak dari soal gimana seorang istri. Benar seorang istri. Kalau banyak istri itu semakin sukses lagi ya. langsung ibu Israel langsung respon sekali. Jadi memang posisinya itu di samping. Maka pasangan laki-laki itu dengan perempuan itu berada di samping, di sebelah kiri. Maka foto prewedding itu produksi itu di sebelah kiri. Yang produksi sebelah suwo lo. Kok kadang-kadang nama ngerti je anu lah, ndak mengerti sejarah betul. Ndak mengerti asal, ndak mengerti posisi.
Dalam buku nikah terkatuju kan? Maka meletakkan foto jangan sampai terbalik-balik. Harus di sebelah kiri. Karena posisinya itu memang melengkapi dari kekurangan laki-laki itu sendiri. Laki-laki belum sempurna ke-laki-lakiannya kalau belum ada pendamping di sampingnya. Maka disempurnakan dengan itu. Lalu kemudian kalau ia berada di samping, berarti inyo tidak diciptakan dari hati. Inyo berarti diciptakan dari sebelah kiri tulang rusuk. Bukan diambil dari unsur kapalo. Kalau diambil dari unsur kapalo, meninggi lo kursi itu. Dipijak lagi ya kan. Bukan pula di unsur bawah, bukan dari paha, bukan dari kaki, bukan tepat kaki. Kalau dijinjak lo kursi dia orang. Tidak boleh. Perempuan tak boleh direndahkan. Di zaman jahiliyah itu yang terjadi. Di zaman jahiliyah dalam soal pembagian warisan, kemudian soal perlakuan, dan kemudian persoalan peran-peran. Perempuan itu justru orang jahiliyah kalau lahir anaknya kursi, marah semalu, marah sutahinu. Mangko ada sejarah zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir, itu anaknya lahir lah gadang anaknya. Dia kan anak polisi, maka kemudian disembunyikan di istri, nyuan-nyuan aja, nyuan-nyuan aja. Anaknya polisi disebut laki-laki, dia gina nama laki-laki. Sepandai-pandai menyimpan, itu ketahuan juga sudah. Itu ketahuan, dia kan ketahuan tuh maraso suaminya dikicua, maraso dibohongi, ya udah malu itu dibunuh halana duit. Itu dulu cerita-cerita masa lampau sejarah terkait dengan betapa orang jahiliyah itu memperlakukan perempuan itu secara tidak terhormat. Maka Islam menempatkan perempuan pada posisi yang jelas. Maka ketika mereka bertanya soal perempuan itu, sebenarnya Allah sudah memberikan fatwa, Allah sudah menegaskan, Allah sudah mendudukan, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam kitab tentang perempuan, termasuk juga soal warisan, termasuk juga mahar. Kan ada juga sudah dikatakan, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikan maharnya perempuan itu dengan baik, dengan terbaik. Nam perusi tak kata kalau jamin kingkik lo. Ni nak tak lo dia laki menyediakan beko, dan laki-laki berkewajiban untuk memberikan mahar terbaik kepada istrinya. Sebaik-baik perempuan, dia meminta maharnya itu adalah mahar yang mudah, bukan mahar yang murah. Yang mudah menyebutnya mudah loh, kemudian yang istilahnya ringan, itu yang terbaik. Tetapi bukan berarti laki-laki memberi asal-asal saja gitu, jangan sandal aja bagian mahar tuh. Terompa maharnya terompa. Sebenarnya yang terbaik lah kalau di Timur Tengah, di Arab tuh bagian mahar rumah itu mah oto. Umah. Orang wak sekali kali murah ya mahar. Orang saulah-ulah orang Indonesia kok. Orang Indonesia kok saulah-ulah nampak Rusia. Nado banyak-banyak cencong minta mahar itu. Seperangkat alat sholat dibayar. Seperangkat alat sholat ya. Boleh sepanjang istilah itu dua-duanya. Tapi yang baik itu adalah laki-laki itu memberikan mahar. Kan artinya sebagai calon pemimpin di rumah tangga, dari awal itu memberikan perhatian. Karena perempuan itu, istri itu akan menjadi ratu ketika mendapatkan suami yang baik. Menjadi ratu yang berisiko deh kalau lidah yang pulainan saulah. Yo bana sayang ke rumah, yo menjadi ratu deh. Nah, kalau pasangannya pasangan yang tepat. Kalau dapat lo pasangan yang tak tape, nak kena baca menjadi budak dalam perusi kau ni. Pada perusi kau nak punya nak jadi budak ada. Perusi kau nyo nak perlu kewajibannya mencuci ke doh. Nak punya kewajiban mencuci anak ke doh, ya doh.
Ia berisiko punya kewajiban mencuci? Apakah berisiko punya kewajiban untuk memasak? Apakah berisiko punya kewajiban membersih-bersih rumah? Jadi apa kewajiban berisiko? Pertama itu polisi itu adalah taat kepada Allah. Kemudian patuh kepada suami. Kalau suami menyuruh mencuci, patuh. Kalau suami menyuruh masuk rumah, patuh lah. Kalau suami menyuruh mengasuh anak, patuh lah. Kan itu. Nan parusiko ndak punya kewajiban untuk mau lurus nanti kahtu do. Kewajibannya adalah patuh kepada Allah dan patuh kepada suami. Tapi kalau suami menyuruh untuk membersihkan rumah, mengasuh anak, itu patuh lah ya. Nah, itu kan didudukan hukumnya itu. Nah, jadi banyak sebenarnya topik-topik pembahasan. Maka ada fikih perempuan, ada fikih nisa. Nah, jadi disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ketika mereka meminta fatwa kepada Nabi Muhammad tentang perempuan termasuk tentang warisan mereka, maka katakan, jelaskan bahwa mereka meminta fatwa tersendiri sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah sudah memberikan fatwa. La jalelo onggo-onggoe. Bara pembagian perempuan, jatah laki-laki bara, perempuan bara. Jadi lah didudukan karena memang laki-laki punya tanggung jawab berat, maka laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Ya toh? Alah setuju awak toh? Lah harus setuju awak. Tetapi memang kalau untuk di Minang, di Indonesia, di Minang itu memang kan kalau harto pusako tinggi, nyokon kalau bagi-bagi onggo itu ada harto pusako rendah, ada harto pusako tinggi. Kalau harto pusako tinggi, kepemilikannya adalah kepemilikan kolektif, kepemilikan bersama. Kalau ada ulama yang menempatkan itu sama dengan posisinya adalah posisi, ada menyebutkan wakaf yang dikelola secara bersama. Maka harta pusako tinggi itu indah bisa dipajual balian dong. Turun temurun dikelola secara bersama. Penanggung jawab manajemen pengelolaannya adalah laki-laki. Kepemilikan namanya kano apa namanya tu suku waktu berbasiskan kepada matrilineal keibuan, maka ya ibu bunuh kandung lah yang istilahnya dalam konteks kepemilikan tapi bukan penguasaan pribadi. Maka dikelola secara bersama. Kalau terjadi hal-hal yang genting, maka baru bisa diperlakukan untuk dijual beli, dijual. Yang pertama kalau rumah gadang katirisan, rumah gadang bersama tampe bakumpua, kalau baswa wae bocor. Kalau kini lah dulu rumah gadang tu lah. Kalau rumah gadang, kalau dulu rumah gadang itu kan keluarga waktu nama extended family, keluarga besar. Keluarga besar itu terdiri dari beberapa keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada kakek, ada kamanakan, ada ipa, ada bisan, ada ipa. Jadi kamar tu ada ipar, ada pembayarnya. Jadi kamar tu terdiri lo dalam satu keluarga. Ada lo cek keluarga tu kalau nuclear family nama keluarga inti itu kan cuma ayah, indua, anak. Kan itu tu keluarga inti. Ini cek kamar lo tu. Jadi rumah gadang itu terdiri dari beberapa kamar dan terdiri dari beberapa keluarga. Dulu mintuas tu ayah, induk, nenek kalau dicucuai, kakek itu baru dicucuai, ayah, induk dan anak. Jadi ada keluarga besar. Nah di situ tuh rumah gadang, katiko rumah gadang ketirisan. Nang kedua katiko orang gadih alun balaki. Gadih gadang alun balaki. Nang ketiga mai tabujua di rumah gadang. Nang tiga ya. Tiga. Itu artinya adalah hal-hal yang bersifat genting dan itu
kepemilikan bersama, tanggung jawab bersama bisa dipergunakan dari kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama. Itulah. Itu kasusnya tuh. Kalau soal gadainya tuh bolehnya kan istilahnya kalau untuk kepentingan bersama. Kalau untuk kepentingan pribadi itu namanya itu namanya itu pemanfaatan pribadi. Mana nak boleh ada pemanfaatan pribadi. Kecil orang tua dia nuan arwah aja tu. Arwah orang tua je berang orang tua dah. Disumpah arwah je. Itu kan istilah bahasa-bahasaan. Jadi makanya itu disebutkan terkait dengan pembagian harta warisan, dan sebelumnya kan awak bahas itu lando onggo-onggonya, dan awak merujuk kepada situ, merujuk kenapa pembagiannya ditentukan Allah besarannya sekian. Allah Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Lalu kemudian karena malaikat peran dan tanggung jawab di situ. Laki-laki diberikan nilai lebih karena ada peran-peran strategis, ada peran-peran lebih, tanggung jawab besar, maka pembagian yang lebih besar itu menuntut dia harus berperan secara maksimal. Sebagai mama, mangko mama tu kalau paku kacang balimbiang tampurung lenggal-lenggokan dibawa menurun kasarwaso. Anak dipangku kamanakan dibimbing orang kampung dipatenggangkan, tenggang kampung jangan sampai binaso. Berarti inyo mengasuh anaknya, kemudian membimbing kemanakannya, kemudian membina masyarakatnya. Jadi ada yang keluarga intinya di rumah, kemudian ada keluarga besarnya, dunsanak-dunsanaknya, kemanakannya, dan kemudian ada masyarakat secara lebih luas. Lah cocok pembagiannya itu. Awak tidak bisa menjadi diri sendiri individualis, tapi awak pun peduli terhadap keluarga. Sebagai ibu-ibu, sebagai istri, jangan sampai berang lo suami awak magiah kemana kane. Kalau tidak nanti kadang-kadang laki-laki ko, you bana marasai lo. Lah meninggal rumah itu kamai le. Nah, dia cari wadai kan dia japui secara wadai. Nah, kalau lai lelo yo kebalik, dijapui lo beko. Dia no de kemanakannya. Kalau nak pandai lo je kalau kemanakannya tentu indak lo anu lai. Mama panceki bini ke bini yang mamaknya anu si anak mamaknya di ciraconya beko. Yo nak dia coconya kemanakannya. Memang kue di Minang tu memang anak laki-laki ko banyak saku ni. Saku sosialnya dulu. Baconya lah baralek dalam seminggu. Baralek dalam seminggu kau banyak kawannya tu orang banyak undangnya. Dalam seminggu tu mau 7 baralek. Orang baralek di Piaman kau nak sehari dah ada hari Jumat 2 hari Sabtu 2 hari Minggu sananya dalam seminggu tu hanya di Pariaman kau dan unik je orang Piaman baralek amuh seminggu je. Memang banyak pembiayaan sosial, tetapi itu bahasa julo-julo lo itu tabungan lo. Nah, jadi memang sudah ditetapkan betapa peran masing-masing itu diberikan lebih karena ada melekat peran-peran besar di dalamnya. Kemudian Allah juga telah memfatwakan fi yataman nisa tentang persoalan bagaimana mendampingi anak yatim perempuan. Anak yatim, anak perempuan, anak yatim. Itu para lulu di duduan. Memang kalau di dalam Islam itu anak yatim itu adalah anak yang mulia yang wajib untuk awak jaga. Tapi pertanyaannya, nan definisi yatim ko po? Yatim ko adalah anak yang ditinggal meninggal bapaknya. Kalau secara umum di dalam kitab Fikih Al-Islami wa Adilatuhu karangan Wahbah Zuhaili, yang definisi anak yatim ko adalah anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya sampai dia ihtilam, sampai nyolah bermimpi basah. Itunya tuh
Lah sudahnya mimpi basah tu ndak anak yatim sudah tu terulai. Itulah gadang itu. Ayo, nyoman diri lagi. Walaupun menurut Ibnu Abbas, anak yatim pokoknya ya yatim, ditinggal meninggal oleh ayahnya, tapi nyolun ada punya pekerjaan tetap, walaupun nyolah bajang gui bana, atau anak yatim tu. Tapi mayoritas ulama menyepakati memilih pendapat yang pertama itu, karena yang disampaikan di dalam kitab Fikih Al-Islami wa Adilatuhu karangan Wahbah Zuhaili. Jadi batasan usia anak yatim itu adalah sampai inyo bermimpi basah. Rata-rata laki-laki bermimpi basah tu bisa kali 2 atau kali 3 sanawiyah. Tergantung lo anak-anak. Tapi kau polisi lebih capek kan? Mana? Tapi kau laki-laki kalau dampu pengalaman kali 3 sanawiyah. Tak nak kini barang kalau dampu nak mau lulus 4 mau tanya boleh. Mau 2 leh. SD. Kalau mang sehat dan subur tu lebih cepat. Biasanya subur-subur tu lah keparusinya nak. Kalau laki-laki kau udah mau berapa? Umur berapa dah? Kalau pokoknya antara tu lah nak, pokoknya SMP lah. Hah? 11 tahun. Suaranya berubah. Awak memang gak lambek je dulu, awak ada kenek je dulu je. Awak hantar kau pergi sini nak kurang. Jadi makanya ukurannya situ. Kalau nyala SMA tu dah anak yatim terlai. Beku awak kalau awak ingin menjaga anak yatim. Nah, bagi perempuan yang ditinggal suaminya ketika dia memiliki anak yang sebelum dia ikhtilaf, dia menjaga anaknya itu, dia merawatnya, maka dia menjadi perempuan yang masuk surga setelah masuknya Nabi Muhammad. Itunya tu. Makanya posisi surga perempuan yang merawat anak yatim yang ditinggal oleh suaminya, dia merawat ketika Rasul masuk surga, lalu kemudian Rasul menoleh ke belakang, kemudian Rasul menyaksikan perempuan yang mengikuti setelah Nabi masuk ke dalam surga, itu yang masuk berikutnya adalah perempuan. Ditanya oleh Nabi, bau kau bisa awak masuk surga setelah ambo? Kamu punya amalan apa? Ambo mengasuh anak yatim. Ambo rawat, ambo sekolah, ambo sarahan mengaji, sampai nyo gadang, sampai nyo wisuda, sampai sajana. Itulah istilahnya dari kondisi nyo ketek, dirawat dan dijaga. Jadi amalannya menjadi amalan istimewa. Walaupun sebenarnya ketika anak yatim itu ditinggal meninggal oleh ayahnya, itu bukan kewajiban dari ibunya yang merawat itu, tapi keluarga ayahnya. Basuawai apa kakek. Kalau Nabi Muhammad ketika nyo lagi ya, nyo karena ditinggal meninggal oleh bapaknya ketika masih di dalam kandungan ibunya. Siapa merawatnya setelah itu? Kakeknya, keluarga ayahnya, kakeknya, pamannya. Tapi kalau di kampung awak, di daerah awak, karena lebih dekat itu kan ibu. Ambo kadang-kadang ketika soal mengurus anak gue, ketika maja awak akan ada suara dari agak anunya mengko lebih cok menelpon orang rumah atau longnya bapuran ke orang rumah untuk menyampaikan pesan-pesan awak ke anak. Karena anak itu memang lebih dekat ke ibu. Maka ketika ada perempuan yang merawat, menjaga, membesarkan, mendidik anaknya yang yatim, ditinggal meninggal oleh suaminya, itu dia akan berada dekat dengan surganya Rasulullah SAW. Bahkan dianalogikan seperti dekatnya jari manis jo tunjuk apa? Kok jadi tengah lah? Jari tengah jo tunjuk. Nah, dekatnya seperti dekat jari kau. Begitu istimewanya. Maka anak kau sendiri kan ketika ayahnya meninggal, kan ada pewarisan-warisan. Ada warisan
anaknya adalah warisan untuk indue, itu harus dikelola sesuai dengan ketentuan agama. Ini hati-hati juga Bapak Ibu, mohon maaf kan ada lembaga yang mengelola anak yatim, mengasuh anak yatim. Kalau yang mengelola itu kalau bisa adalah orang yang punya kelebihan rezeki sehingga dapat campur-campur lo pitir. Jangan sampai mengambil manfaat pula, mengambil keuntungan pula. Kadang-kadang mohon maaf lah, kan banyaknya temuannya seperti itu. Justru lebih mewah lo yo, lebih mewah lo kayu lo kok segala macamnya dari itu. Mohon maaf lah, jangan sampai memakan harta anak yatim. Jangan sampai memperalat anak yatim untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi didiklah, binalah, dampingilah, bimbinglah dia, asuhlah dia dengan cinta, dengan baik. Memang kalau boleh contohnya anak tiri lah, anak yatim contohnya punya perusiko laki meninggal, punya anak ketek, itu berlaki selain. Anak laki itu tadi kalau bisa menyayangi anak tirinya tadi, anak yatim itu tadi ya, itu adalah seperti dia mencintai anak kandungnya sendiri. Kadang-kadang kan banyak takah anak yatim, alam jadi anak tiri ko ayo marah saya. Kan ada film waktu bokene ada nama Hari Anggara. Yo dulu itulah mungkin gambar film yang mau nangis, mau nonton ditampil orang lain ya, kau lu berarti pikir rumah dia mah mau nonton masa samu, mau nonton yo Hari Anggara rasanya namanya. Cerita tangisan anak yatim, anak tiri, anak tiri. Nah, ketika dia mengasuh barado anak yatim di rumah ya, kok makan awak, kok makan kerupuk, lo makan ayam, lo begitu lah. Termasuk orang yang mengelola anak yatim, yang mengasuh anak yatim. Memang anak yatim itu bukan mustahik zakat, bukan asnaf 8. Dia itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena Rasulullah SAW mencinta dan menyayangi anak yatim. Fa'amal yatima fala taqhar. Jadi memang Iko mendudukkan termasuk bagaimana kekuatan perempuan, termasuk anak-anak yatim perempuan, yang kemudian tidak kamu berikan haknya apa yang sudah diwajibkan kepada mereka. Wa targhabuna an tankihuhunna, dan kamu berkeinginan wahai para wali ya, bahwa kamu menikahi mereka. Ado dan enggan menikahinya karena dia mungkin ini dari keturunan apalah namanya, kamu menghalang-halangi mereka untuk mereka menikah karena lobo untuk mendapatkan warisan mereka. Ada anak yatim perusi, anak yatim kuanca. Kalau nanca apa naik ke situ, atau ada lo yang kuburu, dia halang-halang lo nyo. Ada yang motifnya adalah motif untuk mendapatkan harta anak yatim tersebut, maka itu tidak benar. Ada motif-motif bisnis, ada motif-motif ekonomi. Maka hal-hal demikian dijelaskan. Artinya Allah memfatwakan kepada kamu bahwa kamu jangan melakukan hal demikian. Jangan sampai melakukan punya motif menghalang-halangi mereka untuk menikah karena kamu ingin mendapatkan harta dari mereka. Dan kemudian apalagi? Wal mustad'afina minal wildan. Dan juga sudah dijelaskan Allah terkait dengan mustad'afin, orang-orang yang lemah. Jadi kan ada anak yatim dan du'afa, mustad'afin namanya, anak-anak yang kecil, bahwa kamu harus wajib untuk memberikan hak mereka. Wa an taqumu fil yatama bil qisti, jika kamu mengasuh anak yatim, bahwa Allah menyuruhmu bahwa kamu berdiri untuk mengasuh anak yatim itu dengan betul, dengan adil, termasuk yang perempuannya, bahwa terkait dengan warisan dan juga mahar. Wa ma taf'alu min khairin, bahwa apa yang kamu perbuat dari kebaikan, fa innallaha kana bihi alima, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Jadi apapun kebaikan yang wak karajuan, yang wak buwe, yakinlah bahwa yang wak buwe itu diketahui oleh Allah Ta'ala, termasuk jika melakukan yang tidak baik, melakukan penzaliman, penganiayaan, atau memanfaatkan harta anak yatim. Banyak cerita anak yatim itu, ada orang yang kayu dia karena mengelola harta anak yatim, tetapi ini kemudian tidak memberikan hak anak yatim itu sendiri, tetapi pada akhirnya dia akan merasakan akibatnya. Hak anak yatim ini memang
harus diberikan ketika awak mengasuh anak yatim. Jangan sampai bercampur-campur lah harap tu. Kalau bisa falyasta'fif, hendaknya terjaga awak ni kalau awak mengasuh anak yatim. Harap tu awak jangan bercampur-campur. Tapi kalau awak dalam kondisi bansai, punya keterbatasan dan kekurangan, mungkin anggaplah luak meminjam. Kalau ada kelebihan nanti harap tu awak balian sehingga ndak bercampur-campur harap tu anak yatim dengan harap tu awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.